Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Biha yubraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diselesaikan oleh Allah segala masalah dengan penuh hikmah. Aduhan 4. Menurut tafsir dari Departemen Agama, segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti mati, rezeki, nasib baik, dan nasib buruk dan sebagainya diselesaikan Allah di waktu malam. Rasa mimpi kami kemarin tahun 85 meninggalkan Al-Jihad, rumah kami Bahari di depan Haji Ibrahim ya. Itu dihitung berapa tahun tuh, 85 seperti sekarang. Yang buat kami terenyuh karena teman-teman yang sebaya dengan kami maupun yang di bawah sudah pada banyak yang berangkat. Jadi kami selalu mendoakan mudah-mudahan beliau itu kuburnya dapat rahmat, maghfirah, dan salah satu di taman-taman sorga. 16 tahun di Banjarmasin, tahun 62 sampai 85. Jadi kesayangan kami Masjid Al-Jihad ini luar biasa, sehingga kalau kami berkunjung ke Banjarmasin selalu nginap di Hotel SAS supaya parak on masjid. Ada satu keluarga yang selama 16 tahun itu nggak pernah cekcok. Di satu keluarga selama 16 tahun nggak pernah cekcok, nggak pernah yang bini memamai atau yang suaminya marah-marah. Kerjaan suaminya pengumpul kayu bakar. Dia adalah syurai. Para sahabat pengen tahu apa kiat daripada rumah tangga itu sehingga selama 16 tahun tidak pernah cekcok. Yang pertama, keduanya saling membangunkan untuk salat malam. Yang kedua, setiap suaminya berangkat selalu diantar istrinya di depan pintu sambil berpesan, "Bang, hati-hati di jalan, lekas bulik dan jangan ambil kepunyaan orang lain." Setelah suaminya hilang dari pandangannya, dia berwudu lalu salat duha. Berdoalah supaya suaminya selamat di perjalanan sampai pulang. Ini yang kelihatannya yang dengan kita, tapi mudah-mudahan di antara ada ibu-ibu itu luar biasa. Ketika jam 10-11 itu sang istrinya itu merasa haus atau lapar, kepengen untuk minum, tapi karena ingat suaminya bersimbah peluh di hutan, gak jadi minum, gak jadi makan. Namanya empati. Empati merasakan penderitaan. Kemudian berikutnya ketika jam parak bulik udah siap-siap di depan pintu karena gula kada ada dengan banyu putih. Kira-kira perlu modal gak macam itu? Salah kami hanya mengambil yang pertama.
Allah menyayangi suami yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, dia ambil air dengan dipercikkan dengan penuh kasih sayang. Kemudian istrinya bangun dan keduanya salat. Atau sebaliknya, istrinya bangun seperti tadi, dibangunkan istrinya. Allah menyayangi. Kalau Allah sudah menyayangi si hamba, dipanggil Jibril. Jibril, aku menyayangi hambaku ini. Kau beritahu para malaikat. Para malaikat memberitahu makhluk bumi bahwa si hamba ini dikasihi Allah, dirahmati Allah. Kalau keduanya sudah selesai salat, maka dicap oleh Allah termasuk ahli zikir. Bayangkan kalau Allah sudah merahmati seseorang, kita masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Kita beramal untuk menjaring rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Malik bin Dinar dikenal sebagai tadinya jawara, setelah insaf mendapat hidayah, termasuk wali Allah. Ketika beliau sedang istirahat di bawah pohon di siang hari, waktu bangun dia melihat seekor ular. Di muntung ular itu ada daun, dikipas-kipaskan ke muhanya supaya nyamuk dan lalat kada hinggap. Itu contoh Allah menyayangi hambanya. Luar biasa. Ular kalau kita diigutnya mungkin ini melindungi. Karena Allah sudah menyayanginya. Sekali lagi, kalau Allah sudah menyayangi seorang hambanya, kita berdoa di tengah malam, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli. Seluruh dosa diampuni Allah. Jadi ada di salah satu pesantren di Kaltim, seorang ibu ini punya anak gadis yang ujar ibunya, kalau anak seorang ini bisa nikah, maka seluruh gadis-gadis dunia ini nikah. Saking jeleknya itu. Dimasukkan ke pesantren. Oleh pesantren seperti biasa dilatih dengan melaksanakan salat tahajud. Tidak berapa lama sang gadis itu mendapat jodoh seorang pemuda yang tampan. Ujar yang lain mestinya lawan seorang cocok tuh. Ujar yang lain. Datanglah sang ibunya kepada Ustadz Abdullah Said Allahyarham. Pintar pesantren mencarikan jodoh ya. Ujar beliau, kami bukan mencarikan jodoh, tapi kami didik dengan salat malam. Kenapa? Maka orang yang salat malam itu wajahnya tampak menawan. Orang bertanya kepada ulama besar Hasan Al-Basri. Kata beliau, jangan aneh. Karena kita berdoa dengan Allah, nur Allah itu memantul kepada hatinya dan kepada wajahnya. Dia jelek, tapi orang melihat bagus karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai Madinah, dielu-elukan oleh ribuan orang yang masih jahiliyah, termasuk diantaranya Abdullah bin Salam yang belum masuk Islam. Apa kata Abdullah? Ketika aku melihat wajahnya, itu meyakinkan bukan wajah orang pembohong. Dia melihat wajah Nabi bercahaya, bersinar, jauh daripada bukan seolah-olah yang orang-orang bohong ke lautan. Karena dia berduaan dengan Allah, maka Allah memberikan cahaya kepada dia. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kiat untuk mencapai baiti jannati dimulai dengan saling membangunkan untuk salat tahajud. Kami sampaikan tadi malam,
kita mulai guring berniat untuk salat tahajud. HP sudah di setel, banyu sudah disiapkan termos. Jadi insya Allah mulai malam ini ibu-ibu perlu sediakan termos. Kemudian entah ada kopi jahe atau kopi Nescafe atau kesenangan apa. Di tengah malam jam 2 bangun. Kalau kebetulan ibu yang dulu bangun, pelan-pelan membangunkan abahnya. Lihat tak di iklan televisi yang kalau dianukan kopi dengan hidung, bukan main ya tak. Dalam satu hadis dikatakan seorang istri yang memberikan setik air minum kepada suaminya sama dengan ibadah 20 hari. Pernah tak ibu memberikan setik banyu ke abahnya? Segelas. Belum apa-apa sudah dapat. Belum melakukan salat. Nah, kita tadi guring benian. Terus entah takdir berlaku, jam beker tidak kedengaran berbunyi. Maka kata Nabi, sudah diberikan pahala tahajud dan Allah guring itu dianggap sedekah oleh Allah. Maka itu kita jangan bosan-bosan untuk berniat baik. Karena kata Malik bin Dinar, niat seorang mukmin itu melesat lebih cepat daripada amalnya. Kita hendak berniat bersedekah sudah dihitung 1. Kita bersedekah 10 sampai 700. Tapi kalau berniat buat jelek masih digantung. Kalau buat jelek 1. Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi kalau kita lihat sejarah, mulai zaman Nabi Ibrahim, melesatnya posisi beliau menjadi Khalilullah, kekasih Allah hanya 2, senang menjamu tamu dan senang salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. 4 kebiasaan Nabi, tanda petik garis besar haluan negara, kami katakan itu. Ketika sampai di Madinah, hei sekalian manusia, sebarluaskan salam, berikan makanan, pererat silaturahim, salatlah waktu malam ketika orang lain sedang tidurnya, Anda akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Ini yang menjadi program subuh keliling di Ketapang sejak tahun 2002 sampai sekarang, mensosialisasikan 4 GBHN ini. Kita baru menikmatinya pada waktu bulan Ramadan, sehingga programnya itu mentahajudkan Ketapang dan meramadankan seluruh bulan. Itu ibu bisa melihat kegiatan suling Ketapang, kemudian Kutub Indonesia, komunitas tajud berantai Indonesia, itu sudah merambah 18 negara. Kemudian uti konsen, itu kegiatan-kegiatan tahajud dan subuh keliling Ketapang. Siapapun ustadz dari Banjarmasin ini, Mas Wan, Mas Udi, Reja, Rusdiman, Pak Profesor, kami bisikkan, tolong angkat mengenai tahajud. Kita tuh kepengen seperti Nabi. Nabi itu kalau disebut tahajud siang hari, banyu mata sidin itu keluar berkaca-kaca saking rindunya. Bayangkan saking rindunya dengan tahajud. Nabi itu disebut malam tahajud, sehingga tidak salah ada doa seorang salafus saleh, ya Allah ya Rabb, berikan hamba kesehatan walaupun tidur hanya sedikit, berikan hamba rezeki tidak tidur untuk taat kepadamu, karuniakan kepada hamba untuk berzakat lebih besar, bersedekah lebih banyak, wafatkan hamba dalam rahmat dan maghfirahmu, dan berikan kesempatan bagi hamba untuk salat tahajud dan membaca Quran di dalam kubur. Bayangkan doanya tidak ada dia. Kenapa? Kalau dia diberikan oleh Allah kesempatan salat tahajud, baca Al-Quran dalam kubur, kira-kira malaikat mungkar dan nakir berfungsi tidak? Kekasih Allah. Dan Allah membenarkan. Pada waktu para sahabat berjalan di malam hari dengan Rasulullah, kedengaran dalam kubur suara orang membaca Al-Quran.
Kata Nabi Sipulan, suara Sipulan, karena sejak di dunia dia rutin membaca Al-Quran istiqamah. Apalagi bacaan di waktu fajar, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau ada masalah apapun dengan ayat itu, piha yubraku kumlin, resepnya dipraktekkan Nabi, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa kalila nisfahu, dan seterusnya. Hai orang-orang berselimut. Mufasir mengatakan tujuan kepada Nabi. Nabi itu sedang masalah. Jadi hai orang-orang yang ada masalah apapun, pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara, bangun salat, baca Al-Quran, aku akan berikan cindera mata, kaulan sakila, sultanan nasira. Maka itu Nabi. Tidak ada seorang pemimpin dunia yang banyak tugasnya, berat penderitaannya, banyak jabatannya melebihi Nabi SAW. Tapi tidak ada seorang pemimpin dunia yang sehat fisik dan jasmani yang melebihi Nabi. Selama hidup cuma 2 kali sakit, itu sakit panas. Apa resep Nabi? Semua masalah dilaporkan kepada Allah. Kita ini ada masalah otak. Kata Profesor Dr. Sauki Putaki, tokoh muslim Jepang, Allah yarham, yang membuat manusia resah dan gelisah karena mengandalkan kepada kemampuan otaknya. Apa-apa mau diselesaikan, lihat Nabi, ada masalah baru kada nyaman perasaan tuh, salat sidin. Angin ribut, salat. Mau memilih sesuatu, salat. Ibu-ibu kira-kira waktu menukar korek api berdoa enggak? Nabi mengganti tali sepatu saja berdoa, membeli uyah berdoa. Doa ibadah. Kata Profesor Dr. Aid Al-Kani dalam bukunya Quran Berjalan, keberhasilan Nabi dan para sahabat karena mengandalkan ibadah sebagai sumber perjuangan. Tugas hidup kita satu, wa ma halaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya itu. Tambah lagi hadis qudsi. Ya ibni Adam tafarraq ibadi. Hei anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Aku penuhi dadamu dengan kekayaan, tenang, tentram, sakinah. Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan, dan aku tidak menghindarkan kamu dari kesibukan kerja. Kita lihat 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Utsman bin Affan, ekonom. Abdurrahman bin Auf. Yang menonjol bukan masalah bisnisnya, tapi Utsman siang sekali hatam, malam sekali hatam. Subhanallah. Hadis qudsi, orang yang disibukkan membaca Al-Quran, tidak sempat dia berzikir, berdoa kepadaku, aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada dia berdoa. Ada angin ribut, salat. Ada masalah, salat. Ada seorang ulama besar kepengen anaknya itu juga menjadi ulama. Dia panggil guru, tidak mempan. Dia berikan kitab-kitab, enggak juga. Dia masukkan ke pesantren, enggak mempan juga. Ketika dia malam, timbul ilham. Kenapa aku mengandalkan kepada kekuatan? Kenapa aku tidak menyerahkan kepada Allah? Besoknya Sidin bangun, lihat anaknya sudah membaca kitab. Kita ini karena tidak melibatkan Allah. Ibu-ibu pernah gak melihat dolar Amerika? Banknote. Di dalamnya itu ada tulis, in God we trust. Dengan Tuhan kami percaya. Di dalam rupiah ada gak ada tulis itu? Real segala itu ada. La ilaha illallah. Rupiah gak ada. Pantas tidak stabil. Dolar itu uang orang kafir, tapi ditulis in God we trust, kepada Tuhan kami percaya. Pernah gak maaf ibu melihat suami yang merokok membaca bismillah? Kata Allah ya A.F. Stan Mansur,
rokok mendatangkan penyakit karena tidak pernah orang waktu mengisapnya membaca bismillah. Beritahu abahnya kena, bukan saya menganjurkan merokok. Kalau dah terlanjur merokok, setiap bismillah, alhamdulillah. Tapi lebih bagus sudah usah merokok. Segala perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah tidak akan mengandung berkah. Jadi sekali lagi, kunci dari seluruh masalah tahajud, kalau tidak mengandung samudra hikmah, lautan pahala, Nabi itu tidak akan sampai Bangkak Batasidin saking asik dan lamanya berdiri waktu malam. Oleh beliau berpesan, alaikum biqiyamin laili walau rakaah, lakukan salat malam itu walau 1 rakaat. Apa fungsinya? Apalagi ahabba a'mali ilallah adwamuha wa in kal, amalan yang senang Allah itu terus menerus walaupun sedikit. Bagi ibu malam ada rencana apa-apa atau badan tidak nyaman, tutup sebelum goreng itu dengan minimal 1 rakaat. Bangun jam 4 subuh, jam berapa sih? Katakanlah setengah jam sebelum subuh kita bangun, lakukan tahajud, tapi tidak usah witir. Tapi yang paling dahsyat adalah sepertiga malam yang akhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, sepertiga malam yang akhir. Allah turun ke permukaan bumi dengan firman-Nya yang ibu-ibu sudah sering mendengar, mau berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Waktunya sepertiga malam yang akhir. Ciri orang takwa sebenarnya digambarkan tadi, kita puasa kepengen jadi orang takwa. Ciri yang terakhir, kanu kalilam minal laili maya, mereka sedikit sekali guring di malam hari. Kita apakah sudah termasuk ke sana? Allah sudah memberikan suatu sinyal, orang itu makin tua biasanya tuh makin ngalih guring. Mohon maaf, jangan pergi ke dokter minta obat penenang. Itu sinyal Allah kita sedang-sedang untuk mengurangi guring waktu malam. Coba, apalagi bulan puasa, kata Sayyidina Ali, 1 ayat yang dibaca orang itu dalam bulan Ramadan setara dengan menghatamkan Al-Quran. Itu kata Sayyidina Ali. Berarti kalau selama sebulan itu kita hatam Al-Quran berapa kali itu? 6.666 kali hatam. Kita mungkin, ibu-ibu sudah pergi ke Kubah Mas enggak? Kubah Mas Dian Al-Mahri Ar-Rashid, masjidnya sudah lebih 2 triliun. Yang kita salut itu dalam keadaan sidin kaya begitu, setiap hari 5 juz baca Al-Quran. Mulai besokan habis subuh sampai jam 11, jam 10 usah diganggu. Kami kebetulan waktu ngawinkan anaknya diundang di sana, melihat istananya, kata kombes polisi di Pontianak, Pak Uti kayak negeri dongeng katanya. Apa usahanya? Tidak tahu sampai sekarang. Cuma yang jelas waktu menikahkan anaknya ngomong dengan besannya, alhamdulillah rezeki kekanakan. Waktu mau pernikahan ada dividen dari Brunei 75 M. Tidak tahu usaha sidin itu. Yang kita salut itu sudah sugih 5 juz membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Setiap orang menghatamkan Al-Quran didoakan 60.000 malaikat. Subhanallah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bacaan di waktu fajar disaksikan para malaikat. Sinyal yang diberikan oleh Abdullah bin Umar, orang saleh di zaman Nabi. Amalan yang mulai luntur di umat akhir zaman, lantunan baca Al-Quran di waktu malam dan salat malam. Tapi kalau kita masih bisa mempertahankannya, luar biasa. Orang yang mempertahankan sunnah Nabi, kalau sunnah itu mulai ditinggalkan, nilainya luar biasa, 100 kali syahid. Tapi godaannya bukan main.
Mungkin ibu ada pesan kalau pertandingan Juventus dengan Barcelona, tolong bangunkanlah karena malam aku nak nonton sepak bola. Apalagi anak cucu kita, ketika bangun guring apa dulu diambilnya? HP. Itu salah satu godaannya. Ya kalau untuk keperluan yang positif, tahajud calling, bagus. Nah ini kita sudah tahu begini, kita angkat. Kalau orang andai kata seperti tadi malam kami sampaikan, setiap rumah tangga orang di Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan umumnya, menegakkan salat malam, itu kata Nabi, rumah tangga yang ditegakkan salat malam dengan baca Al-Quran sama dengan kita melihat bulan, bintang bercahaya. Disaksikan pan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi tadi malam kami sampaikan juga visualisasi mihrab. Kita sudah diberi Allah nikmat rumah yang bagus. Andai kata bagaimana dalam rumah yang bagus itu kita buat ruang khusus, kita hanya berduaan dengan Allah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah SAW, walaupun kesederhanaan beliau, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ruang itu sakral, tidak boleh dimasuki siapapun. Boleh ibu coba, kalau membuat gitu terus kita baca Al-Quran, itu lain. Dan sudah banyak membuktikan setelah dia membuat mihrab, perasaannya tenang. Perasaan tenang, rezeki pun akan berkah. Gulik haji spesial di Mekah, ambil karpet yang paling bagus, ambil parfum yang paling bagus, dianukan, bukan main. Silakan. Dan itu sudah dipraktikkan oleh Siti Maryam. Nabi Zakaria itu tiap masuk ke ruangan Siti Maryam, lihat ada buah yang bukan musimnya, siapa yang beri? Allah. Nabi Zakaria ada masalah, sudah tua, belum ada turunan, bininya sudah mandul, dia pun sudah tua. Dengan membuat mihrab, Allah memberikan rezeki dengan tidak dikira-kira. Nah, kalau kita ada masalah, sekali lagi kita tiru cara Nabi, jangan tinggalkan tahajud. Situ kita berduaan dengan Allah. Coba kalau kita itu ada ulama yang membuat suatu kiasan, kalau kita tengah malam itu tahajud, kita berdua dengan Allah sama kita berada di kantor Allah. Kalau kita berdua dengan Allah, jangankan dengan Allah, dengan orang nomor satu di Indonesia, kalau zaman Pak Harto pergi ke Cendana, hanya berduaan situ, buliknya mukanya itu cerah. Apa yang dapat saya bantu? Pak, ini, oke, nanti saya. Yang ini, oke. Bos kita sudah memberikan jalan keluar. Ini ya Allah. Apa kesulitan kita? Allah membantu dan dijanjikan. Janji Allah nggak pasti. Kalau manusia bisa meleset, tapi Allah nggak pernah. Innakalatu pemian. Tuhan tidak pernah melupakan janji. Boleh coba. Selama 40 hari kita tidak pernah meninggalkan tahajud. Kita pakai alat, jam segala, nanti hari berikutnya tidak usah pakai lagi. Nanti ada sarana yang membangunkan, nyamuk, mendengar pintu diketuk orang, kemudian entah mimpi buruk membuat kita terbangun, macam-macam. Berarti itu sudah hubungan kita dengan Allah sudah jalan. Jangan menawar. Pernah nggak melihat film Mr. Bean? Tengah nyaman goreng berbunyi. Biasanya kalau sudah menawar gitu untuk mulai sulit, paksa. Yang hebatnya tuh Allah tahu. Dibanggakan Allah kepada malaikat. Kita kan waktu bangun itu kan tidak langsung kan, masih nawar-nawar dulu, dipusut-pusut gitu kan. Ternyata dibanggakan Allah kepada malaikat. Lihat malaikatku, si fulan, si hambaku, kalau dia mau guring masih kawa, tapi demi aku dia paksa. Kau saksikan sekarang aku mengampuni dosanya gara-gara memaksa diri untuk bangun malam itu. Jadi jangan mengharapkan kita begini terus, bukan. Itu Allah tahu kita punya nafsu. Dibanggakan kalau dia masih mau guring kawa, kamarnya ber-AC, kasurnya empuk,
suasana dingin, tapi demi aku, saksikan aku mengampuni dosanya. Subhanallah. Jadi pantas kalau seorang salafus saleh itu kalau yang kada terbangun malam menangis karena merasa rugi. Kenapa? Bukan peluang emas, lebih dari peluang emas. Ditakutnya orang, kenapa ikan menangis? Aku kena dapat musibah. Apa musibahnya? Apakah ada keluarga yang sakit? Lebih dari itu. Apakah ada yang meninggal? Lebih dari itu. Apakah ada harta hilang? Lalu apa? Malam tadi kada tahajud. Amun kita kira-kira biasa aja tuh. Kenapa? Andai kata pada malam itu kita munajat kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, dikabulkan Allah, maka seluruh dosa kita diampuni Allah. Tapi karena tidak terbangun ketika siangnya meninggal, bayangkan dosa tetap terbawa. Abu Dzar Al-Ghifari berpesan, aku sayang dengan kalian, karena itu aku menyampaikan pesan, jangan tinggalkan salat malam walaupun 1 rakaat, dia akan membantu kesulitan dalam kubur. Pernah gak tengah guring lalu listrik mati? Tengah guring listrik mati, kadap. Kubur lebih kadap dari itu, panas, gelap, mungkin ada binatang sekarang. Dengan dia tahajud, kuburan akan terang. Kemudian dia bersedekah pakai AC. Itulah nanti dapat kuburan merupakan salah satu di antara taman-taman surga. Dan yang indahnya lagi, orang ahli tahajud jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei orang-orang jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dengan ridha dan ridai. Kembalilah engkau masuk ke dalam surga. Malaikat pun datang. Allazi natatawfaul malaikatu tayyib. Orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik. Ini yang kita harapkan itu, dan inilah salah satu tujuan daripada takwa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.